Kita sering dengar kalau energi panas bumi adalah salah satu energi terbarukan dengan sebaran cukup banyak di dunia. Dari sekian banyak titik lokasi lapangan panas bumi, pernah kebayang nggak sih pembangkit listrik panas bumi tertua itu ada di mana? Terus, gimana sih sejarah dan kondisi terkini lapangan tersebut? Daripada penasaran, yuk kita kenalan sama Larderello, si lapangan panas bumi tertua di dunia. Larderello adalah lapangan panas bumi yang terletak di Tuscany, Italia. Pemanfaatan energi panas bumi di Larderello sudah dimulai sejak tahun 1818 oleh beberapa perusahaan kimia industri yang tergabung dalam Francesco Larderello & Partners. Perusahaan tersebut mengekstraksi dan memasarkan asam borat, sulfur, tawas, dan vitriol dari fluida panas bumi yang diekstraksi dari lagoni atau kolam termal. Permasalahan terjadi saat kayu bakar di hutan sekitar area ekstraksi yang digunakan untuk menguapkan fluida panas bumi dan mengeringkan borat mulai menipis. Sementara, permintaan pasokan asam borat terus meningkat. Sebagian perusahaan yang tergabung dalam Francesco Larderello & Partners memutuskan untuk mengakhiri usaha patungan pada tahun 1827. Francesco Larderello yang tidak menyetujui keputusan tersebut memutuskan untuk membeli mitranya dan mengelola perusahaan sendirian. 1 tahun kemudian, ia menemukan inovasi teknologi untuk memproduksi asam borat dari fluida panas bumi yang disebut dengan lagone coperto atau laguna tertutup. Lagone coperto terdiri dari kubah setengah bola yang terbuat dari bata yang dibangun tepat di atas fumarole atau natural hot pools. Teknologi ini mampu memisahkan uap bertekanan rendah dengan air mendidih. Uap yang berada di bagian atas kubah dialirkan keluar untuk menguapkan brines fluida panas bumi, sementara di bagian dasar kubah terjadi pengendapan asam borat. Teknologi ini memberikan beberapa keuntungan, di antaranya konsentrasi boron yang dihasilkan menjadi lebih tinggi, dan panas yang dihasilkan dari laguna tertutup secara alami mengeringkan borat yang efektif dapat menggantikan kayu bakar. Di awal abad ke-19, Pangeran Pier Gennaro Conti, menantu dari Count Florestano de Larderello, mengembangkan strategi bisnis terbaru agar proses produksi dapat berjalan dengan efisien. Ia mengembangkan ide menggunakan uap panas bumi untuk menghasilkan asam borat dan tenaga listrik secara bersamaan. Penelitian terkait ide tersebut dilakukan selama beberapa tahun dan sukses menyalakan 5 bola lampu menggunakan piston yang dilengkapi dengan dinamo 10 kW pada 4 Juli 1904. Uji coba pembangkit listrik tersebut dilakukan beberapa kali pada kondisi dan waktu yang berbeda. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh Pangeran Gennaro Conti ini kemudian menjadi saksi sejarah sebagai pembangkit listrik panas bumi pertama di dunia hingga saat ini. Menurut data dari Manzella et al. Pada tahun 2019, lapangan panas bumi Larderello memiliki luasan eksplorasi seluas 250 km persegi. Kalau di Indonesia, lapangan ini setara dengan 625 kali Stadion Gelora Bung Karno. Lapangan Larderello juga memiliki 200 sumur yang memproduksi uap dengan rentang temperatur berkisar antara 150 hingga 270 derajat Celcius. Hingga Desember 2018, lapangan panas bumi Larderello menghasilkan kapasitas listrik terpasang sebesar 594,5 MW elektrik dengan 22 unit PLTP beroperasi. Meskipun sudah beroperasi sejak tahun 1900-an, keberlanjutan sumber daya panas bumi lapangan Larderello dijaga melalui 2 mekanisme, yaitu reinjeksi fluida ke reservoir dan eksplorasi dalam. Reinjeksi fluida dilakukan sejak akhir 70-an di sumur Vallecicolo yang telah dieksplorasi secara intensif. Sedangkan eksplorasi dalam menunjukkan kehadiran lapisan permeabel di kedalaman 3.000 hingga 4.000 meter dengan tekanan dan suhu mencapai 7 megapascal dan 350 derajat Celcius. Dari pemaparan sebelumnya, dapat kita simpulkan meskipun lapangan Larderello sudah dieksplorasi sejak lama, keberlanjutan sumber daya panas bumi di lapangan tersebut terus diupayakan. Harapannya, keberlanjutan dan teknologi yang digunakan di lapangan Larderello dapat diterapkan dengan baik juga untuk lapangan-lapangan panas bumi yang ada di Indonesia. Kalau menurut kalian, lapangan mana lagi yang pengen diceritain sama kita tentang sejarah, keunikan, atau hal yang lainnya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Masih banyak video terbaru dan menarik dari kita di website jiwa.i5.co.id dan YouTube Jiwa Learning. Jangan lupa stay tune di Jiwa Learning, fuel your mind in 5 minutes, dan ikutin terus update dari i5 di website dan media sosial kita.